Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Kita telah memasuki hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, diingatkan agar kita semua tidak melepaskan masker sepanjang ibadah, dan apabila keluar dari ruangan dan hendak masuk kembali ke ruangan ibadah, dimohon untuk mencuci tangan dengan air mengalir atau dengan hand sanitizer yang disiapkan di pintu depan. Terima kasih untuk partisipasi kita semua menjaga protokol kesehatan di dalam pelaksanaan ibadah. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri untuk menghadap Tuhan. Kita akan bernyanyi memuji memuliakan Tuhan sambil prosesi Alkitab dibawa masuk ke ruang ibadah. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Kamu yang tabah bergelut, insan pengampun dan lembut. Haleluya, haleluya. Damai menghias hatimu, mahkota surga bagimu. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, kita habiskan ibadah kita di pagi menjelang siang hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Naskah pembimbing dikutip dari kitab Kolose pasal 3 ayat 20 yang menyatakan demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian Dan menyertamu juga. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu.
Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus yang senantiasa setia menyertai kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Ajarlah kami ya Tuhan untuk hidup dalam pertobatan dan melakukan kehendak-Mu sebagai kesaksian di tengah dunia. Kiranya damai sejahtera Tuhan melalui ibadah ini menyertai kami di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang penat, beri di jalan yang kelam, hati anak-Mu tentram. Bila badai menderu, dengarkan suara-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab, mari kita berdoa. Ya Allah, sabda-Mu adalah sumber rahmat bagi kami. Kami yang adalah orang-orang yang beriman dan percaya kepada-Mu. Kini kami hendak membaca dan sekaligus menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Oleh sebab itu tuntun iman dan percaya kami oleh Roh Kudus-Mu, agar ibadah ini memberkati dan ibadah ini kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ketika kami harus memasuki masa depan kehidupan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5 yang menyatakan, jikalau bukan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang yang membangun. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan tidur sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Dia memberikannya pada yang dicintainya pada waktu itu. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah pusaka daripada Tuhan, dan buah tangannya adalah suatu upah, seperti anak-anak tanah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penumpang tangannya dengan semuanya itu. Dia tidak akan mendapat malu apabila dia berbicara dengan demikian pembacaan.
Hendakkah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Persilakan Bapak Ibu dan saudara-saudara kembali, dan kita akan mendengarkan sebuah persembahan pujian dari Kelompok Gerakan Pemuda. Waktu dan tempat kami persilakan untuk memuji Tuhan. Panjang kehidupan kita, Tuhan sendiri melalui tangannya telah memberikan kesehatan kepada kita dan juga memberikan keselamatan kepada kita di tengah-tengah makin maraknya yang juga membawa kehidupan kita makin mencekam, resah dan gelisah terkait dengan pandemi COVID-19 atau 19 ini. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kehidupan yang sudah dipercayakan kepada kita dan yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita, kita mensyukurinya itu, dan marilah kita juga bersama-sama menaikkan rasa terima kasih sangat kepada Tuhan dalam ibadah di pagi hari menjelang siang hari ini dalam rangka memasuki hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta, tepatnya Minggu 20 September di tahun 2020. Dan sebagaimana mestinya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tema Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat adalah berbunyi anak berbudi pekerti, yang tentunya tema ini berada dalam sorotan kitab Mazmur pasal 127 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Mazmur pasal 127 ini seringkali dipergunakan atau difungsikan dalam rangka ibadah-ibadah peneguhan dan atau pemberkatan dalam pernikahan kudus atau pernikahan Kristen, pernikahan Kristiani seperti itu. Tetapi di pagi hari ini justru Mazmur pasal 127 yang adalah merupakan Mazmur Salomo, Bapak Ibu bisa membandingkan bersama-sama dengan saudara-saudara di dalam ayat pertama. Di sana dikatakan nyanyian sejarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya, dan seterusnya. Ini adalah merupakan bukti bahwa Mazmur ini adalah Mazmur Salomo, seperti itu, Raja Salomo atau Raja Israel, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di sini Salomo berbicara yang pertama adalah apa yang saya mau katakan adalah membangun rumah. Yang dimaksud dengan membangun rumah ini di sini bukan diawali dengan tanah yang kosong, lalu dengan material bangunan itu terus membangun gedung yang baru atau rumah yang baru. Tidak seperti itu. Membangun rumah yang dimaksud oleh Salomo ini adalah tentu kita pribadi-pribadi mempunyai rumah tangga. Ya, apakah dalam status kita sebagai suami, apakah status itu sebagai istri, apakah status kita sebagai anak-anak, ya, namun itu adalah rumah tangga kita, ya, rumah tangga Kristiani, ya, rumah tangga Kristen, ya, seperti itu. Jadi maksud Mazmur pasal 127 ayat 1 hingga 5 ini bukanlah sekali lagi yang saya mau katakan membangun rumah yang baru, tidak seperti itu. Tetapi rumah yang sudah terjadi, ada seorang bapak, ada seorang ibu, ada anak-anak, dan atau mungkin rumah itu juga tidak mempunyai dan atau tidak memiliki anak-anak, seperti itu. Ya, Salomo berbicara dalam konteks seperti itu, rumah yang sudah ada dan rumah yang sudah jadi.
Dan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, rumah yang sudah terbangun ini, rumah yang sudah nampak dan rumah yang sudah terlihat di dalam kepemilikan kita pribadi lepas pribadi, itu dipersembahkan kepada pemiliknya. Siapakah pemiliknya, Bapak Ibu dan saudara? Dalam naskah kita ini disebut-sebut bahwa pemiliknya itu adalah Tuhan. Kita sama sekali tidak pernah akan memiliki rumah tangga. Rumah tangga itu adalah diberikan Tuhan, dikaruniakan Tuhan kepada kita. Sehingga Tuhanlah yang menjadi pemilik rumah itu. Ada istilah-istilah yang seringkali nampak di dalam masyarakat universal atau masyarakat luas ini adalah semuanya ini adalah titipan Tuhan. Kalimat itu, statement dan pernyataan seperti itu adalah membuktikan bahwa rumah tangga yang kita miliki, yang sudah terbangun sepanjang ini, riwayat rumah tangga kita, sejarah rumah tangga kita itu adalah milik Tuhan. Bukan milik kita. Itu yang dinyatakan dalam naskahnya Salomo ini. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang dimaksud dengan anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Di sini mau menekankan bahwa dalam satu bangunan rumah tangga ada semacam gagasan yang muncul, ada semacam pola pikir yang muncul dalam kaitan seperti ini, bahwa rumah tangga itu memiliki imam. Rumah tangga itu tidak berjalan tanpa imam. Dan siapakah imam itu? Imam itu adalah anak lelaki. Imam itu adalah saya. Imam itu adalah bapak-bapak. Dalam bahasa Ibrani ada istilah sotoh. Ya, sotoh itu pakai H. Sotoh, S-O-T-O-H, sotoh. Itu artinya tiang. Itu artinya pilar. Soto ini yang artinya tiang atau yang artinya pilar itu diaplikasikan tiang doa atau pilar doa. Dan yang dimaksud dengan tiang doa dan yang dimaksud dengan pilar doa itu adalah kaum perempuan. Di sini ada fungsi, di sini ada makna, di sini ada tugas, di sini ada job. Seorang laki-laki dia akan menjadi imam dalam bangunan rumah tangga Kristiani itu, dan seorang perempuan itu menjadi tiang, pilar doa. Saling bersinergi. Jadi tidak ada diskriminasi di sini. Semua mempunyai tugas. Saya sebagai imam dan istri saya sebagai tiang doa, tiang syafaat. Saya harus menjadi imam, menuntun kerohanian dan spiritualitas anggota keluarga saya misalnya. Dan ibu-ibu, kaum perempuan, kaum wanita adalah berdoa untuk imamnya, berdoa untuk anak-anaknya, dan berdoa untuk seluruh atau segenap anggota keluarganya. Jadi tidak ada diskriminasi di sini. Nah, ada satu bahasa Ibrani yang mengatakan Bet Tefillah, itu artinya rumah Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, gereja ini adalah rumah Allah. Itu ada gambar-gambar tuh ya. Ada tulisan apa itu? Matius pasal berapa itu? 2 ayat 10 ya. Lalu di rumah tangga kita ada gambar-gambar, ada potret-potret, ada lukisan-lukisan Tuhan Yesus, ada salib, ada apa lagi itu? Simbol-simbol kekristenan. Ya. Itu adalah Bet Tefillah, rumah Tuhan. Saya punya teman pendeta, itu di rumahnya itu satu pun tidak ada simbol-simbol Kristen yang ditempel di tembok. Tetapi dalam rumah yang kecil, yang kurang lebih ukurannya 90 meter persegi, itu justru dipenuhi dengan koleksi minuman-minuman beralkohol, minuman-minuman keras itu yang bisa memabukkan itu. Ya.
Saya berpikir, apakah ini Betavilla? Apakah ini rumah Tuhan? Kok isinya minuman keras? Berbeda dengan rumah-rumah kalau kita melakukan perbandingan dengan orang-orang yang punya. Satupun tidak ada botol-botol minuman beralkohol itu, minuman keras itu. Tetapi penuh dari belakang tengah sampai ke depan itu simbol-simbol kaligrafi kekristenan. Itu yang disebut dengan Betavilla, itu yang disebut dengan rumah Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara, persoalannya di sini, problemnya di sini adalah sampai sejauh mana rumah itu dikuasai oleh Tuhan. Sampai sejauh mana rumah itu dilindungi oleh Tuhan. Sampai sejauh mana rumah itu memerankan, memanggungkan, menghidupkan Tuhan. Sampai sejauh mana Tuhan punya kedudukan dalam rumah tangga itu. Itu yang menjadi problem. Gambar boleh banyak dalam rumah tangga kita. Ya. Salib boleh banyak dalam rumah tangga kita. Tapi itu hanya simbol, simbolisasi. Problemnya adalah sampai di mana Tuhan itu hidup dalam rumah tangga itu. Sebab manusia itu kan punya ego, punya gagasan. Saya bilang sama teman-teman di GPIB Immanuel Malang itu, COVID ini bikin jelimet. Terkadang itu tidak sadar Tuhan itu dikalahkan oleh COVID. Hati-hati loh. Sampai sejauh mana peran Tuhan itu dalam membantu Indonesia ini keluar dari bencana alam pandemi COVID-19 ini. Sampai sejauh mana peran Allah atau peran Tuhan itu dalam rumah tangga Kristiani, dalam kehidupan kita. Sebab manusia penuh dengan ego, penuh dengan gagasan-gagasan, penuh dengan pola-pola pikir. Ini jujur saja saya katakan di sini. Waktu sebelum COVID, GPIB Immanuel Malang itu sepertinya tidak ada masalah. Tidak terasakan masalah. Tetapi setelah COVID datang tiba sejak bulan Februari sampai sekarang ini, ya ampun. Minta ampun. Perkelahian, pertikaian secara internal dalam gereja itu luar biasa. Saya berpikir sejauh mana Tuhan ada dalam ketegangan itu. Sejauh mana Tuhan berperan dalam ketegangan itu? Sejauh mana Tuhan menangani ketegangan itu? Sejauh mana Tuhan hidup di tengah-tengah ketegangan itu? Ini yang menjadi problem dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara. Mengapa menjadi problem? Karena kita masih mempunyai ego. Saya masih ingat itu waktu gereja sempat tutup, ya, GPIB di Indonesia ini sempat tutup 3 bulan. Lalu mau ibadah lagi sesuai dengan surat sinode yang mengusulkan apa? Tanggal 5 Juli ibadah itu. Kita harus menyurat dulu ke pemerintah. Kalau Immanuel Malang menyurat ke kantor wali kota. Ya. Dan di dalam gereja pro kontra. Buka saja, tutup saja, buka saja, tutup saja. Gereja-gereja di kota Malang juga hiruk-pikuk menjadi problem dalam hubungan mereka antara gereja yang satu dengan gereja yang lain. Tetapi uniknya Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika surat Immanuel Malang itu dibalas, itu ditujukan kepada pendeta Richard secara pribadi oleh wali kota. Lalu ketemu wali kota, ya silakan Pak Pendeta beribadah kembali, ikutin protokoler dan sebagainya, jangan bikin klaster, jangan bikin kegaduhan dan sebagainya. Nah, dalam dialektika seperti ini adalah sekali lagi rumah Allah itu adalah keluarga kita, rumah Allah itu adalah gereja kita, rumah Allah ini adalah Indonesia. Kalau rumah Allah sudah dimulai dari rumah tangga kita, ya, dan di dalam rumah Allah, di dalam istilah apa tadi, Betavilla tadi itu sebagai rumah Allah, ya,
Maka yang dimau oleh Salomo adalah di sini seluruh gagasan-gagasan dari sang imam, seluruh pola-pola pikir, doa-doa dari sang ibu, dan seluruh pikiran-pikiran dari anak-anak dan anggota keluarga itu, dan rencana-rencana mereka, pekerjaan mereka, usaha-usaha mereka, dinamika mereka dalam kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu dan Saudara, ya, itu harus dibangun di atas ketuhanan. Harus memerankan Allah, harus memanggungkan Allah, agar supaya rumah tangga itu tidak sia-sia. Masyarakat GPIB ini pintar-pintar, Bapak Ibu. Gagasannya brilian, smart, cerdas, pintar. Tetapi kalau tidak dibangun di atas dasar firman Allah, di atas ketuhanan, di mana peran dan fungsi Allah, makna Allah dalam kehidupan keluarga itu? Manusia yang lebih kuat daripada Allah. Namun perlu diketahui bahwa Salomo menyatakan bahwa kekuatan yang ada dalam pola pikir manusia, kekuatan yang ada dalam gagasan-gagasan manusia, di dalam dinamika kehidupan manusia atau usaha-usaha manusia tanpa bangunan di atas dasar firman Allah. Itu kan ada peribahasa di dalam PB itu, Perjanjian Baru, kalau membangun rumah di atas pasir, dia tentu akan roboh dengan adanya puting beliung misalnya, bencana alam. Tetapi kalau rumah itu dibangun di atas batu, stone yang kokoh, dibangun di atas kebenaran firman Allah, maka rumah tangga itu tidak pernah akan sia-sia dalam memasuki riwayat dan sejarahnya di masa yang akan datang. Rumah tangga itu akan semakin bermakna, rumah tangga itu akan semakin berfungsi, rumah tangga itu akan semakin diberkati oleh Tuhan, karena seluruh dibangun di atas kebenaran firman Allah itu. Dan orang-orang yang membangun rumah di atas firman Allah, dan orang-orang yang membangun rumah menempatkan, memerankan, memanggungkan, memfungsikan, memaknai Allah, bekerja, berkarya, memberkati rumah tangga itu, orang-orang itu, mereka itu, apa yang dikatakan di dalam naskah kita ini, mereka dapat tidur dengan tenang. Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah semalam tidur dengan tenang? Orang-orang yang bersandar pada Tuhan tidurnya tenang, tanpa kekhawatiran. Bapak, Ibu, apakah sudah berdoa kepada Tuhan? Bangun tidur tadi, salah satu pokok doanya adalah, ya Tuhan, hindarkanlah kami, ya Tuhan, bebaskanlah kami, ya Tuhan, jauhkanlah kami dari bencana alam pandemi COVID-19 ini. Apakah sudah itu berdoa? Padahal itu adalah hak kebebasan kita untuk meminta kepada Tuhan dengan gratis. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara sudah menyatakan itu, maka hidup kita ini akan tenang. Sebab dengan doa kita akan tenang. Kita tidak pernah akan khawatir, Bapak Ibu. Dengan doa kita ada berkat dari Allah. Dan Allah akan memberkati keluarga kita itu. Dalam persiapan presbiter kemarin di GPIB Immanuel Malang, ada seorang presbiter bertanya begini, Pak Pendeta sih enak punya anak, tapi kalau kami tidak punya anak, bagaimana kami tidak punya anak? Saya hanya mengatakan dengan jawaban kaum awam, persoalan anak itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan memberikan anak sedikit, Tuhan memberikan anak menengah, Tuhan akan memberikan anak banyak, Tuhan juga tidak memberikan anak. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan memberikan rumah tangga kita. Tuhan memberikan rumah tangga Kristiani, Tuhan memberikan rumah tangga Kristen kepada kita. Kalau rumah tangga itu difungsikan, dimaknai, dipergunakan, diaplikasikan dalam pelayanan terhadap Tuhan, maka Tuhan memberkati rumah tangga kita. Karena itu bagi orang-orang yang tidak mempunyai anak tidak perlu khawatir, tidak perlu resah dan gelisah, tidak perlu terjadi perceraian dalam kehidupan keluarga itu. Sebab yang dibilang di naskah ini, naskahnya Salomo ini adalah rumah tangga itu harus melayani Tuhan. Rumah tangga itu harus bersaksi tentang Tuhan.
Rumah tangga itu harus bersekutu dengan Tuhan. Rumah tangga itu dibangun di atas nilai-nilai kebenaran Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati rumah tangga kita. Maka Tuhan tidak pernah membuat rumah tangga kita ini menjadi rumah tangga yang sia-sia. Oleh karena itu Bapak Ibu, disinilah peran orang tua itu. Peran imam, seorang ayah, seorang bapak. Peran tiang doa, pilar doa bagi kaum ibu-ibu, bagi kaum perempuan. Mereka sebagai tua-tua saling bersinergik, mengingatkan, mengajarkan bahwa keluarga Kristiani kita tidak hanya ditentukan oleh simbol-simbol yang banyak. Sebanyak apapun simbol-simbol yang ada dalam rumah tangga tentang kekristenan itu, kaligrafi tentang kekristenan itu, jikalau tidak sama sekali menempatkan Allah dalam rumah tangga itu, maka rumah tangga itu akan sia-sia. Jangan ego kita yang berkuasa dalam rumah tangga itu. Jangan filsafat kita yang berkuasa dalam rumah tangga itu. Tapi biarkan Tuhan yang berkuasa. Tuhan masuk ke dalam rumah tangga kita. Tuhan bercokol dalam rumah tangga Kristiani kita. Biarkan dia menjadi raja. Biarkan dia menjadi Tuhan. Biarkan dia menjadi imam dari segala imam yang ada dalam dunia ini. Jangan dihalang-halangi. Beri kebebasan, keluasan, dan kemerdekaan Tuhan berbicara. Firman-Nya berbicara dalam kehidupan kita ini. Jangan mensekat Allah. Jangan menghadang Allah. Biarkan dia dengan merdekanya berbicara dalam hati kita, berbicara dalam pola-pola pikir kita, berbicara dalam ego kita. Maka kita yakin dia tidak pernah akan, Allah atau Tuhan dalam pribadi Yesus Kristus tidak akan membuat rumah tangga kita menjadi sia-sia. Rumah tangga kita tidak pernah akan mengalami kegagalan, rumah tangga kita tidak pernah akan mengalami kekecewaan. Tetapi rumah tangga kita diberkati oleh Allah, dibimbing, dituntun, diarahkan oleh Allah untuk memasuki masa depan kehidupan yang bebas lepas dari pandemi COVID-19 ini. Bebas dari bentuk-bentuk bencana alam. Karena itulah kita adalah sesungguhnya bukan lagi dalam perjanjian baru sebagai imam fungsi kita, bukan lagi sebagai tiang syafaat dalam kehidupan kita. Tetapi perjanjian baru telah menyatakan, mendeklarasikan, memproklamirkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saya adalah anak Allah, istri saya adalah anak Allah, Bapak Ibu dan Saudara adalah anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah, kita adalah merupakan bagian dari persekutuan Betefila, rumah Allah itu. Yang Allah percayakan, yang Allah karuniakan dalam konteks kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Maknailah rumah tangga itu dengan beribadah kepada Dia. Jangan resah, jangan takut, jangan gelisah berhadapan dengan Dia melalui firman-Nya. Tidak ada apa-apa, Bapak Ibu dan Saudara. Selamat. Keberanian kita bukan keberanian melawan dunia ini. Keberanian kita adalah keberanian melawan filsafat dan ego kita. Yang terkadang kalau kita membiarkan filsafat dan ego kita itu, kita jatuh terperangkap, terpasung dalam kehidupan yang sia-sia. Kehidupan yang penuh kecewa, kehidupan yang penuh dengan kegagalan, keresahan, kegelisahan, dan mengencam dalam kehidupan kita. Dan tidur kita tidak menjadi nyenyak. Tidur kita tidak menjadi tenang. Maukah kita nyenyak dan tenang dalam kehidupan rumah tangga kita ini? Mintalah kepada Tuhan bimbingan di sepanjang riwayat dan sejarah kehidupan kita. Saya kadang-kadang bergurau begini Bapak Ibu. Ini di Indonesia ini kan ada sepatu mahal-mahal sekarang ini, sepatu anak-anak muda. Ya, yang asli ya Bapak Ibu. Ada yang reject juga begitu. Itu coba ada merek sepatu yang apa? Diadora lah. Apalagi itu? Nike lah. Ya. Terus Bata lah. Banyak, ada 1001 macam merek, katakanlah demikian. Tetapi dari sekian banyaknya sepatu, merek sepatu itu, ada satu merek yang sangat mahal, yang paling mahal dari semuanya itu, yaitu merek sepatu yang bunyinya Adidas. Adidas itu paling mahal. Paling mahal. Itu ada Adidas yang dipakai oleh artis itu, artis apa itu? Sampai harganya 200 juta.
Adidas itu harganya 200 juta. Saya nonton di televisi, ya ampun, orang ini beli sepatu sampai 200 juta. Kalau saya punya uang 200 juta, saya akan belikan bebek semua, saya akan pelihara bebek itu. Dan akan saya kembangkan itu untuk bisnis bebek misalnya begitu. Ya. Tapi oke lah, semahal-mahalnya sepatu itu. Tetapi saya boleh memahami, memaknai Adidas. Adidas itu adalah merupakan singkatan bagi saya. Apa itu Adidas dalam singkatan? Adidas itu kalau kita terjemahkan, kita uraikan itu adalah ayah dan ibu doakan aku selamat. Nah, itu dia. Adidas. Ayah dan ibu doakan aku selamat. Jadi kalau saya melihat sepatu merek Adidas itu adalah saya merasa dikritiki. Merasa dikritisi oleh merek sepatu itu. Saya adalah sebagai ayah. Dia adalah sebagai ibu anak-anak saya. Karena itu mari kita sebagai ayah, mari kita sebagai ibu berdoa untuk anak-anak kita. Kalau ada rumah tangga yang memang tidak dikaruniai anak-anak, no problem. Tapi berdoa untuk fungsi, makna, dinamika rumah tangga itu adalah semata-mata hanya satu tujuan dan satu maksud, melayani Tuhan. Bersaksi tentang kedaulatan dan kuasa Tuhan yang mengalahkan seluruh problem-problem kehidupan umat manusia di Indonesia dan di dunia ciptaan Tuhan ini. Dan masuklah bersekutu dengan Dia di dalam kebenaran firman-Nya. Maka dengan demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki budi pekerti yang Kristiani, kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki budi pekerti yang bertanggung jawab dalam kekristenan itu, kita sebagai anak-anak Tuhan yang berbudi pekerti dalam memerankan, memanggungkan, memfungsikan kekuatan-kekuatan firman Allah ini dalam kerangka membungkus riwayat sejarah kehidupan kita untuk memasuki masa depan itu adalah masa yang selamat di tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hoi, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, umat Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan dengan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Allah,
Kami bersyukur dan kami berterima kasih sangat kepadamu. Engkau ya Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Engkau dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Kami di saat ini boleh merasakan kasih setiamu itu. Kasih setiamu yang memelihara kami. Kasih setiamu yang memelihara rumah tangga Kristiani kami pribadi lepas pribadi. Dan kasih setiamu yang senantiasa memperhatikan riwayat dan atau sejarah kehidupan kami. Baik masa lalu, baik masa kini, bahkan dikala kami harus beranjak hendak memasuki masa depan kehidupan yang Tuhan sudah ciptakan. Sehingga di hari Minggu di saat ini ya Tuhan, adalah bagian dari riwayat dan atau sejarah kehidupan kami itu. Kami boleh merasakan kebebasan, kelepasan dan keluasan. Engkau telah mengizinkan kami beribadah kembali bersama-sama dengan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Pelangi Kasih Lawang, Jawa Timur ini ya Tuhan, adalah sebagai wujud nyata penampakan iman, penampakan percaya, penampakan keyakinan kami yang utuh hanya kepadamu ya Tuhan dalam pribadi Yesus Kristus. Izinkanlah kami ya Tuhan untuk terus sejenak duduk berpikir, bergumul dan bergulat. Bagaimana seharusnya kami berbakti, memaknai dan memfungsikan kehidupan kami sebagai bagian integral yang tak terpisahkan dari kehadiran rumah tangga Kristiani. Apakah kami sebagai imam, sebagai suami atas istri, dan sebagai ayah atas kehidupan anak-anak kami. Pun demikian, apakah kami sebagai kaum perempuan, kaum wanita, fungsi kami sebagai ibu-ibu yang perlu dan harus menjadi tiang doa, menjadi pilar doa. Tuhan satu padukan dalam irama kami sebagai tua-tua untuk terus mengampu, membawa masa depan bahtera kehidupan rumah tangga Kristiani ini yang sungguh memberikan kebebasan, keluasan dan kemerdekaan. Yesus Kristus sebagai Tuhan untuk menjadi Tuhan dalam rumah tangga kami itu. Oh Tuhan, atas penyertaan-Mu pada jam ibadah ini, izinkanlah kami juga dengan rendah hati mengucap syukur dan berterima kasih sangat kepadamu oleh karena sapaan kebenaran firman-Mu yang menyatakan bahwa sungguh-sungguh Engkau adalah Tuhan bagi rumah tangga kami. Tuhan yang selalu membela, Tuhan yang selalu berperang, Tuhan yang selalu melepas bebaskan kehidupan rumah tangga Kristiani kami ini dari segala bentuk mara bahaya dalam konteks dunia fana ini Tuhan. Dengan demikian ya Tuhan, di saat-saat kami masih mencekam oleh karena pandemi COVID-19 ini, oleh sebab itu mengapa tidak, bukan hanya pribadi, bukan hanya persekutuan rumah tangga dan keluarga Kristiani kami, tetapi juga kami berdoa untuk Indonesia, negeri yang tercinta ini Tuhan. Bebas, lepaskan Tuhan, merdekakan kami dari bencana alam pandemi COVID-19 ini, sehingga di dalam segenap kehidupan kami sungguh-sungguh sehat badani, rohani, menjadi kekuatan dan dasar pijak kami untuk semakin mengabdi, berbakti dan beribadah atas nama-Mu Yesus Kristus. Demikian Engkau ya Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang memberi kelegaan dalam segenap hidup dan kehidupan kami, sehingga hidup dan kehidupan kami pun tidak berada pada problem-problem kehidupan di masa-masa yang akan datang. Kami yakin itu semuanya terjadi oleh karena kuasa tangan-Mu Tuhan. Terima kasih atas ibadah ini. Kami tidak hanya memuji Tuhan, kami tidak hanya bernyanyi atas nama Tuhan, kami tidak hanya membaca firman-Mu, tetapi firman-Mu yang menyirami, yang menguatkan, yang menghidupkan seluruh perjalanan iman, percaya dan harap kami untuk memasuki masa depan kehidupan itu. Itulah yang membuat kami di saat-saat seperti ini Tuhan yakin bahwa perjalanan masa depan kehidupan kami ini
Di masa-masa yang akan datang itu, Tuhan akan memberkati. Kehidupan kami tidak sia-sia, kehidupan kami tidak kecewa, kehidupan kami tidak terpuruk, tetapi senantiasa berkelimpahan bentuk dan atau jenis-jenis berkat yang selalu Tuhan limpahkan bagi setiap orang yang datang kepadamu dengan meminta dan memohon. Ya Tuhan, pada kesempatan ini pun kami berdoa untuk rencana gerejamu GPIB Pelangi Kasih Kota Lawang, Jawa Timur, dikala harus memasuki masa depan kehidupan. Tolong Tuhan, campur tangan dalam semua perangkat unit-unit misioner yang ada di tempat ini. Persiapkanlah mereka Tuhan, mentalitas mereka Tuhan, mentalitas mereka sebagai masyarakat gereja, khususnya GPIB Pelangi Kasih Kota Lawang, Jawa Timur ini Tuhan, dalam menjalankan seluruh fungsi tugas, panggilan dan pengutusan Tuhan di masa-masa yang akan datang. Oleh sebab itu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami tetap bertumpu dan juga kami tetap berdisiplin dalam menjalankan protokoler memasuki dunia new normal di Indonesia ini. Dan jauhkanlah masyarakat gereja kami, khususnya GPIB Pelangi Kasih Kota Lawang, Jawa Timur ini Tuhan, dari pandemi COVID-19 itu sendiri. Dan tidak lupa ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya perjalanan riwayat GPIB di tempat ini Tuhan ke dalam tangan cinta kasih-Mu. Biarlah kedaulatan, biarlah kuasa-Mu saja yang terjadi di dalam rencana-rencana kami untuk membangun gereja, membangun rumah tangga Kristiani di dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Demikian ya Tuhan, kami akan selalu terluput dari segala mara bahaya, terutama bagi pandemi COVID-19 ini dan problem-problem sosio kemasyarakatan yang lainnya. Bebas lepaskan kami Tuhan dari cengkraman hal-hal yang semacam itu. Tetapi biarlah kehidupan kami ke depan Tuhan, dengan segala kesempatan yang Tuhan berikan, terus kami bertumpu pada doa-doa kami, bertumpu pada syafaat-syafaat kami Tuhan, memohon, meminta sungguh-sungguh Tuhan untuk tetap mewarnai langkah-langkah iman dan percaya, bahkan keyakinan, sekalipun itu pengharapan hanya kepadamu Tuhan, bahwa Engkaulah sendiri yang akan campur tangan bagi seluruh tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia ini. Dan saat ini izinkanlah kami juga dengan rendah hati berdoa kepadamu Tuhan untuk rumah sakit, untuk para medis, dan juga untuk medis, dan juga kelengkapan-kelengkapan maupun sarana-sarana dalam saat-saat menangani pandemi COVID-19 ini. Agar Indonesia dapat segera keluar dari problem pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk pemerintah pusat, kami berdoa untuk pemerintah daerah, yang sesungguhnya kami juga adalah pemerintah-pemerintah yang mengampu seluruh lembaga yang Tuhan percayakan di atas pundak kami masing-masing ini Tuhan. Biarlah kami saling bersinergi satu sama yang lain dalam rangka membangun masyarakat Indonesia ini yang berketuhanan di dalam nama-Mu itu. Tuhan, juga kami mohon bagi GPIB Pelangi Kasih Kota Lawang, Jawa Timur ini, di mana mereka hidup dan berada, terutama bagi kami yang pada saat ini ingin mengucap syukur dan berterima kasih atas kesehatan, atas kesempatan, atas keselamatan yang telah Engkau berikan dalam sepanjang sejarah atau riwayat hidup dan kehidupan kami. Kami tetap rendah hati, kami tetap berdoa, dan kami tetap tersungkur tersujud dalam rangka memuliakan dan memuji kebesaran nama-Mu. Walaupun kami juga sementara dalam ibadah ini tidak mampu untuk menghadirkan semuanya. Kami masih ibadah dalam bentuk YouTube, kami masih ibadah dalam bentuk live streaming, kami masih beribadah dalam bentuk IT dan hal-hal yang senada dari semuanya itu, maka kami tetap bertumpu pada berkat-berkat Tuhan. Ya Tuhan, dalam Yesus Kristus, dalam kerangka kami mengingat rayakan kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam setiap pribadi, rumah tangga, gereja dan masyarakat Indonesia ke depan ini, sekali lagi jauhkanlah kami dari dosa dan salah dan juga dari kejahatan kami Tuhan. Kami mau merubah diri, kami mau bergeser dalam kehidupan kami ini untuk semakin lebih baik di masa yang akan datang dari masa lalu yang telah kami lewati di saat-saat ini Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk mereka yang yatim dan piatu, untuk mereka yang janda dan duda, untuk mereka yang undur hati
masih belum mengenal Tuhan dan masih belum menyatakan doa sebagai kekuatan dalam hidup dan kehidupan mereka. Dan juga kami berdoa bagi mereka yang bekerja, berkarya, berusaha dan menyatakan kekuatan dan juga menyatakan potensi-potensi kehidupan mereka, Tuhan, satu padukan. Tolong di dalam seluruh perjalanan kehidupan anak-anak-Mu itu, sehingga ketika kami semua semakin jauh dan lebih jauh melangkahkan langkah-langkah hidup dan kehidupan kami di masa-masa yang akan datang itu lebih baik, lebih diberkati oleh Tuhan, dan lebih apapun yang kami sukai semuanya terpenuhi oleh karena tangan kuasa Tuhan yang penuh dengan segala berkat itu. Ya Tuhan, hormat bagi Bapa, hormat bagi Yesus Kristus, dan hormat bagi Roh Kudus untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Alkitab mengatakan dalam Yoel 2 ayat 26, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan yang diberikan.
sukatia ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Kita menyerahkan persembahan syukur ini dalam doa. Inilah persembahan syukur yang kami bawa. Jika dibandingkan dengan keseluruhan berkat yang Tuhan telah berikan, tentu tiada sebanding. Namun kiranya Tuhan berkenan menerima dan menguduskan ungkapan syukur kami ini, agar menjadi berkat bagi pelayanan di tengah jemaat dan bagi sesama. Amin. Silakan duduk kembali. Atas nama Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Pelangi Kaselawang, mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Richard Agung Sucahyono STH MSc dari Jemaat Immanuel Malang. Dalam ibadah Minggu pagi hari ini, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan Bapak. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, marilah kita bersama-sama kembali untuk berdiri dan segera menyempurnakan ibadah kita di pagi menjelang siang hari ini. Oleh sebab itu, didiklah anak-anak dalam kehidupan keluarga kita dengan baik sesuai kehendak Tuhan. Maka di masa mendatang mereka akan menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup mereka. Dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Percayalah pada Tuhanmu dan jangan kau bersandar pada pengertianmu. Akui Dia adalah lakumu, maka jalanmu akan diluruskannya. Dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Sekarang, arahkanlah segenap hatimu dan segenap akal budimu serta pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus akan menguatkan dan memberi pengharapan bagi kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk kehadiran saudara-saudari. Terima kasih dalam ibadah di hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan untuk keluar dengan tertib dan dari ruang ibadah mengikuti arahan presbiter yang bertugas. Gak apa-apa.